Bersama Sales Toy di sini, dan ini adalah Realme C15. Bisa kita lihat ini LCD-nya pecah banget ya bosku. Pasti karena terjatuh cukup kuat. Sekedar info, Realme C15 ini dikeluarkan 3 tahun yang lalu ya. Dia dihargai 1.999.000 untuk yang RAM 3 nya, dan yang RAM 4 nya 2 juta lebih ya. Dan ini menjadi harga dengan baterai terbesar di kelasnya, dengan harga termurah. Baterainya jumbo ya bosku, sebesar 6000 mAh, rasa sangat berat, dan charge-nya sebesar 18 watt. Dan ketika kita mengecas dari baterainya kosong hingga penuh itu butuh waktu cukup lama ya, 3 jam, karena baterainya yang jumbo itu tadi. Dan daya tahannya juga sudah pasti sangat tahan ya bosku. Nah, misalnya setelah lagi tes, kita lihat di internet keterangannya, daya tahannya ketika main game selama 25 menit, ini game yang lumayan berat ya, baterainya hanya berkurang 5%. Jadi kalau main non-stop dari baterainya full hingga habis dibutuhkan waktu 8 jam bosku, baru HP ini habis baterainya. Tetapi baterainya akan lebih awet lagi kalau hanya dipakai untuk sosial media yang ringan-ringan, itu bisa di atas 8 jam ya. Dan beratnya sekitar 2 on lebih ya, atau 200 gram lebih. Dia terdapat 2 RAM 4 dan RAM 3, sedangkan memorinya ada yang RAM 264, ada yang RAM 128 GB. Dan warnanya ada yang biru dan silver seperti ini ya. Nah, layar ini sudah HD Plus ya, ukurannya 6,5 inci. Prosesornya ini sudah Helio G35 yang sudah cukup lah ya untuk diajak main game di masanya. Dan untungnya dia memiliki giroskop yang membantu saat kita main game. Dan kameranya ini terdapat 4 kamera, yaitu 13 megapiksel, 8 megapiksel, dan sisanya 2 megapiksel ya. Ya, hasilnya cukup bagus. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai pengganti LCD nya. Pertama-tama kita lepas dulu ya jarum, pakai jarum atau SIM injektornya untuk melepas SIM tray nya. Oke, bisa kita lihat, oh sudah tidak ada kartunya ya bosku, kemungkinan sudah dilepas oleh pemiliknya. Bisa kita lihat ini untuk 2 SIM micro SIM dan 1 micro SD. Oke, dan selanjutnya untuk melepas LCD ini kita buka tutup belakangnya ini. Dan untuk tipe Realme C15 ini dia hanya perlu 1 tahap aja ya untuk membuka tutup belakangnya, yaitu dengan cara mencongkel di bagian sini, bagian di bawah layarnya, samping layarnya. Ini dia congkel secara melingkar, dan yang perlu dia perhatikan adalah di sini terdapat tombol atau fleksibel dalam dari on off dan volume-nya. Jangan sampai terkena congkelan ya dari alat untuk congkel ini, dan terdapat sidik jari di belakang, dan itu artinya terdapat fleksibel di dalamnya. Jadi ketika kita membuka tutup belakang ini harus hati-hati. Oke, kita mulai. Kita buka dari daerah yang paling mudah dibuka ya, yaitu di dekat SIM tray nya. Dorong, kita buka, kita melingkar seperti ini. Oke, nah
Oke, kalau dirasa sudah kebuka, kita pelan-pelan ngangkatnya ya. Oh iya, kita waktu membuka tutup belakang ini, usahakan satu jari untuk mendorong alat sensor sidik jari ini ya, agar dia tidak ikut tertarik oleh tutup belakang ini, karena di antara alat sidik jari dengan tutup belakang dapat double tip ya. Nah, sudah terbuka ya. Oke, bisa kita lihat inilah penampakan fleksibel volume atas, volume bawah, dan on off nya ya. Dan ini hanya dilem atau dilapisi plastik saja ya, untuk membuat tombol ini nyatu ke fleksibelnya, jadi sangat mudah untuk tercongkel. Sip. Nah, ini adalah penampakan tutup belakangnya. Bahannya plastik ya, cukup tebal, dan terdapat antena luar di sisi-sisinya. Bisa kita lihat di bawah juga ada, dan di sini terdapat kaca kamera dan lampu flashnya, dan ini adalah lubang sidik jarinya. Oke, kita simpan dulu. Oke, bisa kita lihat ini tipe baterainya BLP793 ya, dan kapasitasnya sudah tentu 6000 mAh. Wow, walaupun udah cukup berumur, HP-nya baterainya masih tetap awet dah. Itu artinya kualitas rem ini bisa diacumin jempol. Oke, selanjutnya bisa kita lihat ini adalah salah satu tipe HP yang belum pernah dibongkar ya. Bisa kita lihat di sini masih terdapat segelnya, dan di bawah sini juga masih terdapat segel. Itu artinya baik mesin atas ataupun mesin bawah belum pernah dibongkar. Jadi seandainya LCD ini tidak pecah, berarti HP ini masih awet sampai hari ini juga. Oke, makanya dulu HP ini sangat banyak penggemarnya buatku. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan, kita buka dulu tutup mesin atas ini, kemudian kita buka tutup baterainya. Baru setelah itu kita bisa melepas LCD-nya ini. Oke, kita buka dulu. Nah, lepas bautnya dengan cara diputar berlawanan dengan arah jam ya, dan bisa kita lihat di sini bautnya ini yang panjang juga ya. Dia sisi-sisinya yang halus ya. Kita simpan pada kotak pengingat ini. Oke, kalau dirasa semua baut sudah kita lepas, selanjutnya kita buka tutup belakangnya. Seperti ini, dan hati-hati ya, di sini terdapat alat sensor sidik jarinya. Oke, fingerprintnya ya, kalau bahasa kerennya. Oke, nah ini sudah kita lepas ya. Bisa kita lihat ini bahannya plastik, dan di sini bisa kita lihat di sini terdapat fleksibel dan konektor dari lampu flashnya ya, lampu LED-nya ini. Oke, kita simpan dulu. Nah, ini penampakan di dalam Realme C15 itu sendiri, dan bisa kita lihat di sini ada kameranya, dan kamera utamanya ini ya, yang berukuran 13 megapiksel, dan yang ini kamera kedua berukuran 8 megapiksel, dan ini 2 megapiksel, dan ini 2 megapiksel, dan ini kamera depannya ya, dan ini speakernya, ini kabel antena dalamnya, dan ini adalah alat pendeteksi sidik jarinya, dan di bawah kaleng ini terdapat mesin-mesinnya ya. Dan yang ini adalah konektor baterai, ini
konektor fleksibel penghubung mesin bawah ke mesin atas, dan ini adalah konektor LCD itu sendiri. Dan setelah seperti ini kita lepas baterainya ya. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita lepas dulu. Bisa kita lihat ini ada segel plastik yang harus kita lepas, dan ini juga ada segelnya yang menyegel agar baterai ini tidak bergerak ya. Dan setelah ini kita lepas, yang kedua kita lepas plastik warna hijau ini yang berfungsi untuk menarik baterainya keluar. Oke, kita buka dulu segelnya pakai kuku ya. Kalau kukunya pendek bisa pakai alat, tapi jangan alat yang tajam karena ini bisa merusak baterainya bosku. Karena baterai ini memiliki lapisan luar ya. Nah, tentunya tidak boleh terkena barang tajam. Oke, sudah dibuka segelnya. Nah, selanjutnya plastik hitam ini kita lepas dan kita buka konektor baterainya dengan hati-hati karena konektornya sangat kecil, bisa lihat. Nah, kalau kita tarik ini akan cukup kuat karena dia masih baru ya bosku, karena dia belum pernah dibongkar, jadi cukup kuat. Oke, setelah perjuangan yang lama akhirnya tercabut juga ya. Kita lepas baterainya, coba kita timbang-timbang. Wah, ini lumayan berat bosku. Dan kita lihat nih baterainya masih bagus ya, dan konektornya juga masih utuh dan masih bagus. Nah, ini penampakan di belakang baterainya bisa kita lihat. Ini ada fleksibel penghubung mesin bawah ke mesin atas ya, dan ini ada tanda panahnya agar kita tidak salah masang, karena ini tidak boleh terbalik ya. Selanjutnya kita lepas fleksibel LCD-nya dengan cara kita tarik plastik pelindung ini. Tarik agak kuat ya, karena lem double tip yang warna hitam ini cukup melekat dengan kuat di plastiknya. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lepas konektor LCD-nya pelan-pelan ya. Saya lihat ini sangat kecil dan sangat rapuh ya dia. Kita tekan salah sedikit aja bisa bengkok atau patah. Nah, bisa kita lihat. Oke, setelah ini baru kita lepas LCD-nya pakai alat ini ya, karena kemungkinan dia sudah mudah dilepas karena sudah jatuh sip hancur ini. Kita lepas pakai ini secara keliling ya. Kita lepas dulu. Oke, ini udah kita lepas ya bosku. Bisa kita lihat kalau LCD-nya sehancur ini, sudah pasti di sisi-sisinya akan ada bekas dari LCD yang pecahnya. Ini sangat tajam ya bosku. Mari kita bersihkan dulu. Tentu hati-hati ya saat membersihkannya. Oke, ini sudah bersih ya bosku. Nah, selanjutnya kita siapkan LCD-nya. Oke, ini dia LCD Realme C15. Rupanya ini LCD cocok juga untuk Realme C11, C12, dan C15 ya. Coba kita lihat isi dalamnya. Oke, nah ini dia bosku. Sebelum kita melakukan pengeleman, ada baiknya kita lepas dulu ya. Bisa kita lihat di sini terdapat segel plastiknya. Kalau tidak dilepas, nanti kamera depan akan buram. Segel ini berfungsi untuk melindungi kaca luar. Paling senter kepala ya mas. 100 lebih. Pakai tali modelan gini. Terus yang di cok di center tuh ada bola yang cok center tuh. Nah, cok center itu kan biasa dicas, terus bola itu dicok gitu macam colokan ke Jadi dia to chứ cái gì nó xét đấy.
Ada bang? nggak ada. Nggak ada. Habis. Paling ada yang kayak gini kalau ke power bank. Mau belajar ya. Karena modelan gini. Colok ke powerbank. Sampai kita sampai. Dia bisa. Boleh bang. Kita masuk ke. Tapi harus pakai power bank nggak? Iya. Soalnya kan dia nggak bisa dicas. Pakai tancap. Lama. Yang tadi gantung lah. Bagus ini. Bagus sih. Ya. Bisa jadi bermacam. Bisa marah atau enggak ke fokus ke bawah. Cas dia itu mampu kan? Di panel juga. Skill maunya. Siap. Mampu bang. Harus pakai inverter. Kalau di panel mampu kita cas ya. Mampu tapi harus pakai inverter. Tidak sidimu. Yang ngajak kok. Banyak nggak? Kalau baterai yang bisa dicas, dia tuh kekurangannya gitulah, simpan lama bisa habis sendiri. Karena dia bisa ngisi, kecuali yang nggak bisa dicas kayak baterai ABC, nah itu nggak bakal habis baterainya, tapi nggak bisa isi karena sudah dikunci ya.
maju lah bang, maju lah. Tidak jadilah. Ya, lain kali lah. Oke. Kalau aki ada ke bang, jual aki? Aki yang berapa? Yang 50 tuh berapa? Nanya aja loh. 50. Yang 50 Iwasa tuh. Oh ya. 78. 78. 78. Nanya aja loh, nanti sempat ada dia tuh. Oke bang. Ini ada cicak sama pentung. Macam. Ini kakak siang. Macam tak sure. Selanjutnya kita lepas baterainya, kita lepas konektor LCD nya ini. Oke. Setelah itu kita lanjut ke pengeleman ya. Dan yang harus kita perhatikan adalah di sini terdapat kamera depan dan terdapat sensor dan terdapat earpiece-nya. Tempat keluarnya suara speaker atas, dan itu tidak boleh tertutup oleh lemnya. Oke, kita lem secara melingkar di 4 sisinya ya. Seperti ini. Kita kasih sedikit saja cukup ya bosku. Tidak boleh atau tidak perlu terlalu banyak, karena lem ini dia akan mengeras dan cukup kuat untuk merekatkan LCD pada tempatnya. Dan lem ini juga tahan panas dan tahan air. Jadi ketika HP kita panas karena main game ataupun terkena air, LCD ini tetap merekat dengan kuat dan tidak akan lepas lagi. Nah, kasih secukupnya saja ya. Oke. Selanjutnya jangan lupa tutup lem ini kita bersihkan agar kedepannya kita memakainya tidak akan macet ya, dan lem ini bisa terpakai cukup lama. Oke, bisa kita lihat ini udah kita kasih lem di setiap sisinya. Selanjutnya kita masukkan LCD ini pada tempatnya, lubang flame ini. Nah,
masukkan pelan-pelan dan usahakan jangan sampai terlipat ya, karena fleksibel ini sangat rapuh dan mudah untuk rusak bila terlipat ataupun sobek. Nah, bisa kita lihat tipis sekali ya. Oke, nah setelah dirasa rapat kita bersihkan keempat sisi dari lem-lem yang keluar ya, karena tertekan oleh LCD nya. Oke, ini sudah kita bersihkan. Kalau dirasa sudah bersih semua, selanjutnya kita pasang kembali konektor LCD nya ini. Hati-hati ya, dia harus pas pada posisinya dan harus terpasang dengan rapi. Selanjutnya kita rapikan fleksibelnya. Nah, seperti ini, dia harus usahakan lurus seperti ini ya lipatannya. Kita harus seperti ini contohnya. Nah, kalau dirasa sudah rapi, kita tutup kembali dengan plastik pelindungnya bosku, seperti ini. Oke, tarik. Dan plastik ini cukup lengket ya bosku. Nah, bisa kita lihat dia terlipat aja bisa langsung lengket, karena ini plastik khusus ya, khusus untuk merekatkan baterai HP ke framenya ini. Jadi meskipun sudah dibuka seperti ini, dia masih memiliki daya lengket yang cukup bagus. Setelah seperti ini, kita pasang kembali baterainya. Oke, kita pasang kembali konektornya. Nah, selanjutnya kita lekatkan lagi pencekaknya atau segelnya. Selanjutnya kita tutup kembali, tutup mesinnya. Pastikan semuanya rapat ya, tidak boleh renggang seperti ini. Nah, harus dimasukkan ke dalam. Nah, ini ada cekaknya, kita masukkan juga. Oke, kalau sudah dirasa pas dan sudah rapat, kita lakukan pembotan. Caranya kita baut searah jarum jam ya, jangan terlalu kuat juga, karena baut ini sangat kecil ya, dan tentu jika kita memutarnya terlalu kuat itu bisa membuatnya loss atau bautmu ini yang kalah dan jadi tak berbentuk ujungnya, ataupun rumah daripada baut ini yang akan jadi longgar. Dan bila itu terjadi, kita akan mengalami kesulitan waktu pembongkaran keduanya. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, ini adalah baut terakhir dan kita lihat apakah semua baut sudah berhasil kita pasang dengan sempurna. Selanjutnya yang kita lakukan adalah penutupan tutup belakang ini. Dan yang harus kita perhatikan, di sini terdapat fleksibel dan tombol dalam, volume atas, volume bawah, dan on off-nya. Ini jangan sampai terdorong oleh sisi dari penutup belakang ini. Kalau terdorong, dia bisa lepas dan bisa rusak. Caranya kita tutup dulu seperti ini, baru kita tutup ke bagian yang lain, dan begitu dia tidak akan terdorong ya. Kita tekan dengan hati-hati ini. Nah, kita usahakan dia rapat ya bosku. Sip. Kalau sudah rapat seperti ini, tinggal kita masukkan kembali SIM tray-nya dan lakukan penghidupannya. Ini adalah akhir dari servis kita. Sip, nyala ya bosku. Kalau sudah begini, selesai sudah servisan kita hari ini. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai berjumpa lagi di
video selanjutnya.